Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di WMN Channel Reaching Out to Public dalam program Yang Muda Yang Bicara. Nah, saat ini saya sudah berada di depan Home Deli Serdang. Kira-kira apa ya Home Deli Serdang itu dan ngapain aja sih kegiatannya? Yuk, mari kita ikuti. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, saat ini saya sudah bersama Bapak Rusdi selaku kepala dan juga pengurus dari Home Deli Serdang ini. Pak, kalau boleh tahu Home Deli Serdang ini apa sih? Home Deli Serdang ini rumah singgah untuk anak-anak yang tidak mampu, dikhususkan untuk anak-anak yatim duafa yang berada di Kecamatan Beringin ini. Dan boleh juga masyarakat luar yang mampu juga dipersilakan untuk belajar di sini dengan gratis, Pak. Ini dari Human Initiative cabang Sumatera Utara. Oh, Human Initiative ini berarti memang udah dari Jakarta pusat? Iya, dari Jakarta pusat. Dan ini memang kayak cabangnya gitu? Ya, cabangnya. Oke. Pak, kalau boleh tahu Pak, udah berapa lama ini Home Deli Serdang ini berdiri? Home Deli Serdang ini berjalan hampir 2 tahun. Tapi kalau rumah tapis ini dari tahun 2018 bulan 10 sampai sekarang. Oh, berarti memang dari awalnya itu dari rumah tapis, ya. Lalu buka cabang untuk Home Deli Serdang ini. Nah, kalau untuk pengajarnya sendiri nih Pak, pengajarnya sendiri kalau boleh tahu nih dari mana aja Pak? Pengajarnya dari Kabupaten Deli Serdang ini, tapi diambil yang dekat-dekat rumah dari sini. Jadi pengajar itu semua difasilitasi dan didanai dari Human Initiative. Oke, pengajar itu apakah ada batas umur Pak atau bagaimana? Apakah misalnya kayak siswa ataupun mahasiswa boleh mengajar di sini? Kalau di sini siapapun yang punya kualitas, punya kemampuan dipersilakan mengajar di sini sebagai volunteer. Volunteer, Iya, di sini sebagai volunteer gitu. Nah, untuk siswa didikannya ini Pak, apakah hanya untuk anak SD, SMP, SMA atau boleh campur gitu? Sebenarnya ini dikhususkan untuk anak-anak sampai dengan SMP. Tapi misalnya ada yang datang anak-anak SMA, anak yang putus sekolah, dipersilakan karena home ini terbuka untuk umum, untuk masyarakat yang kurang mampu dan yang membutuhkan. Oke, Pak, kalau boleh tahu apa aja sih Pak yang diajarkan di sini? Yang diajarkan di sini yang pertama tentang akhlak, tentang Islam, terutama Al-Quran, baca tulis Al-Quran, tentang iman kita. Yang kedua bahasa Inggris. Yang ketiga karakter anak-anak itu kita bentuk di sini. Dan anak-anak di sini juga diajarkan bertani, dan lahan kami di sini ada sekitar 11 rantai untuk anak-anak yang bercocok tanam. Dan nanti hasilnya kita kemas seperti kami sudah ada beras anak soleh. Oke. Beras anak soleh itu kami kemas hasil dari kami anak-anak yatim di sini, anak-anak home di sini, anak-anak tapis. Nanti kami jual ke Medan. Jadi nanti ke Medan itu nanti uangnya kembali juga kemari. Karena kalau kami jual di sini harga itu kan sekedar harga, tapi kalau di Medan di sana mungkin ada donatur yang mau menyumbangkan untuk dana rumah tapis ini. Oke, berarti tidak hanya belajar di dalam kelas saja ya Pak? Ada juga di luar gitu Pak. Pak, untuk jam pelajaran ini Pak, apakah sama seperti sekolah biasa atau apa gitu? Belajar di sini setelah anak-anak sekolah SD, sekolah SMP itu keluar, dan jam 2 siang gitu Pak. Jam 2 siang sampai jam 6 sore. Jam 2 siang sampai jam 6 sore dan itu Senin sampai Sabtu. Hari Kamis libur dan hari Minggu. Kamis dan Minggu libur. Ya. Dan itu pelajarannya tetap sama ya Pak? Sama setiap hari ya. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak untuk bincang-bincangnya Pak. Pak, boleh saya izin masuk ke dalam untuk silakan Pak. Oke. Baik Pak. Oke, Pak. Siapa? Silakan Pak. Ini warna apa? Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Aisyah. Halo Bang. Nah,
Teman-teman, Aisyah ini adalah salah satu alumni dari UMN Al-Wasliyah dan juga pengajar di Home Deli Serdang ini, bener kan Aisyah? Bener. Nah kalau boleh tahu Aisyah tamatan tahun berapa? Tahun tamat dari UMN-nya 2020. 2020. Nah, Aisyah kan di sini pelaku pengajar nih. Kita kan tahu nih Aisyah kan masih muda dan banyak juga orang-orang muda di sana, anak-anak muda itu yang lebih memilih itu kerja di kantoran. Kenapa sih Aisyah lebih memilih mengajar di Home Deli Serdang ini selaku volunteer di sini? Itu kenapa memilih itu? Karena Aisyah suka aja sama anak-anak gitu kan. Lagi pula sebelumnya di UMN itu pernah ada ikut PKM gitu kan, program kreativitas mahasiswa, dan itu pengabdian ke masyarakat. Jadi ingin mengajar mereka aja. Setelah Aisyah ikut pengabdian itu banyak juga yang Aisyah ambil dari anak-anak itu, karakternya, sifatnya mereka gimana gitu, cara mengajar mereka gimana. Makanya waktu Aisyah ngajar di sini seneng aja gitu, karena langsung interaksi sama anak-anak dan Aisyah suka itu sih. Tuh, langsung berinteraksi dengan anak. Apa bedanya dengan di sekolah biasa gitu Aisyah? Aisyah juga ngajar di sekolah. Ngajar juga di sekolah berarti di sini memang kayak di sekolah itu dari pagi gitu Aisyah. Di sekolah dari pagi sampai jam 12 gitu kan, karena ini kan sekolahnya nggak full day, cuman sampai beberapa jam aja, baru lanjut di sini. Sebenarnya mereka dari pagi sih ininya belajarnya, cuman sebelum COVID ini, waktu COVID itu mereka dari pagi belajarnya dari jam 9 sampai jam 10, terus lanjut lagi ada kelas lagi dari jam 10 sampai jam 11. Dari jam 11 itu kan istirahat tuh, break untuk sholat zuhur, lanjut lagi nanti sampai jam 2 gitu. Tapi berhubung mereka udah lanjut semuanya, udah sekolah semua, udah masuk sekolah lagi, jadi ya pulang sekolah mereka ke sini. Oh, kalau sekolah mereka berarti di sini bisa juga untuk kayak ngerjain tugas sekolah ya? Iya bisa. Mereka kalau ada tugas ngerjainnya di sini. Ngerjainnya di sini gitu. Berarti bersama kayak LS dong gitu. Iya, hampir sama. Oke, kalau boleh tahu Aisyah ini udah berapa lama ngajar di sini? Udah ada 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan. Karena ini programnya baru. Berarti baru. Baru selama pandemi aja dimulai. Baru selama pandemi. Karena banyak anak-anak yang nggak banyak ini ya belajar gitu kan, mereka selalu belajar di rumah, jadi nggak ada kegiatan tatap muka dengan gurunya yang lain, makanya diadakanlah dibuka home ini tadi biar mereka bisa belajar di sini gitu. Selain mereka belajar di rumah dengan handphone mereka, dengan orang tuanya, di sini kan mereka juga bisa belajar, bisa bermain di sini, makanya lah dibukanya home di sini. Bahkan di sini lebih juga ya, ada juga diajari ngaji ya? Iya, di sini ada ngajinya juga. Dan ada main-main lah seperti ada main-mainnya, belajarnya juga banyak, ada bahasa Inggris, ada komputer, ada pendidikan karakter, ada kelas baca, terus ada juga ngaji. Itu berarti memang kan kita ajarannya Senin sampai Rabu, Kamis sampai Minggu libur itu kan. Nah, itu memang pelajaran di sini apa ya, memang kayak Senin itu harus ada komputer, Selasa bahasa Inggris, atau memang atau bagaimana? Udah ada jamnya Bang. Udah ada jamnya. Misalnya dari ini kan bukanya biasa dari pagi kan udah nggak lagi, jadi kami mulai buka dari jam 2. Dari jam 2 sampai jam 4 itu anak-anak kadang ngaji dulu, siap sholat asar mereka baru lanjut belajar lagi. Itu misalnya di hari Senin kami belajar kan dibagi 2 kelas, ada 1 kelas komputer, 1 lagi kelas baca misalnya di hari Senin. Nanti di hari Selasanya beda lagi, kelas bahasa Inggris sama pendidikan karakter. Nanti lanjut lagi di hari Rabu beda lagi. Jadi setiap ininya berbeda. Berbeda-beda setiap hari, tapi ngajinya itu wajib ngajinya ya dari jam 2 tetap sampai wajib. asar gitu. Oh ya Aisyah, selain Aisyah ini boleh tahu nggak pengajarnya siapa-siapa aja di sini? Kalau yang untuk di home ini cuma 2. Namanya sama-sama Aisyah sih. Oh. Yang satu Aisyah Siti Aisyah, yang satu lagi Aisyah Dirahma. Berarti Jadi beda nama. Aisyah 1, Aisyah 2 ya. Iya. Jadi kalau untuk ngajar di home ini. Iya. Nah, kalau untuk Kalau- pengajinya Pengajinya itu ada Bu Sri namanya yang pertama, kemudian yang kelas 2 ada Bu Siti Zahara, sama yang terakhir ada Bu Leni, kelas 3. Jadi mereka ada 3 kelas. Kelas 1, kelas 2 sama kelas 3, dan itu beda kelas. Kayak misalnya di kelas 1 tuh dari SD kelas 1 sampai kelas 4, nanti 4 sampai 6, nanti 6 sampai SMP juga ada. Oke, itu ada kelasnya ya memang? Ada. Itu memang kelasnya di sini atau memang dari kelas mereka sekolah di awal? Misalnya mereka Memang sekolah. kelasnya di sini. Oh, di sini juga ada kelasnya. Jadi kalau Aisyah ini ngajar nih di sini nih. Nah, ini ada kelasnya nggak? Ada. Kita bedakan dari misalnya anak SD umur yang kelas 1 sampai kelas 3 itu kan materinya hampir-hampir sama gitu kan. Terus yang kelas 4 sampai kelas 6 itu dibedakan. Jadi biar nggak nanti kita ngajari kelas 3 sama kelas 4 digabung kan materinya udah lebih tinggi yang kelas 4 gitu. Jadi mereka nggak bisa mengikuti yang kelas 4-nya kan mereka belum sampai ke sana gitu, makanya dipisah. Oke. Berarti kita di sini tuh kayak penambahan lah atau les tambahan lah istilahnya ya dari sekolah itu gitu. Oke. Baik, terima kasih Aisyah untuk bincang-bincang.
Home Daily Serdang ini. Saya Roy Ganes pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.